Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, embun pagi tanggal 15 Desember 2021 hadir menyapa pemirsa di rumah yang siap memberikan kesejukan dan keindahan ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah telah hadir guru kita semua yang siap memberikan ilmunya, siap memberikan tausiah. Alhamdulillah masih sehat, masih bugar di usia yang lumayan udah ini. Tad, apa kabar Tad? Alhamdulillah. Masih sehat, masih fit ya, luar biasa ini. Semangatnya beliau ini, kita anak-anak muda ini tidak jangan sedikit-sedikit juga loyo. Silakan Tad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Bandung TV, kita ketemu lagi dengan acara Embun Pagi Islam Berikan Solusi. Dan tema kali ini masih melanjutkan yang kemarin masih meraih rahmat dengan salawat. Salawat itu kemarin sudah dicukupkan dunianya, diampuni dosa-dosanya, diberikan syafaat. Nah, kita lanjutkan, rahmat Allah dengan salawat juga bisa menyucikan diri. Ya, ternyata makin sering bersalawat tuh makin bersih hati kita. Karena itu ada hadis mengatakan inna hadil quluba la tasda'u. Sesungguhnya hati itu akan berkarat ya. Dia berbuat dosa, berkarat, berbuat dosa, berkarat. Kalau sering dia berbuat dosa, maka hatinya berkarat. Orang Sunda bilang tihyangan gitu ya. Nah, penuh dengan hitam. Nah, nanti kalau sudah sering dia berbuat dosa, ujungnya hatinya namanya zulmani, gelap hati. Kalau sudah hatinya gelap, nauzubillah, tidak ada aktivitas kecuali dosa dan maksiat. Hanya hati ini kalau bermuara ke kaki, kaki berjalan ke tempat maksiat. Kalau hati yang hitam bermuara ke tangan, mencuri. Nah, kalau punya kedudukan, hati yang hitam pasti penyalahgunaan kedudukan. Dan itu bisa bahaya. Kalau orang itu punya harta, hartanya pun digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kalau dia punya ilmu, ilmunya digunakan untuk nipu orang lain. Itu gambaran hati. Makanya hati ini sangat penting. Nah, sampai ada sahabat, ya Rasulullah, gimana nih hati yang hitam supaya bersih? Inna hadil quluba la tasda'u. Kemudian hati itu akan berkata, wa inna jilaha, cara membersihkan hati yang hitam itu situ nada 6. Nah, satu, perbanyak baca salawat. Semakin sering bersalawat, makin suci hati ini. Makin suci hati ini. Dan ujungnya, salawat 1 kali bersih, 2 kali bersih. Sering bersalawat, maka hatinya itu akan bersih. Namanya nurani. Nah, itu kan ada zulmani, ada nurani. Kalau nurani itu cahaya hati. Nah, makanya kalau sudah hatinya bercahaya, kemanusiaannya sangat tinggi. Kalau dia mencuri, kemudian dia lari, itu masih ada nurani. Kalau dia mencuri, membakar rumahnya, nauzubillah, memperkosa, membunuh, sudah zulmani, sudah gelap hati. Nah, ujungnya orang yang zulmani ini biasanya sangat sulit diajak kepada kebaikan. Nah, dalam Al-Quran itu fa'annama yas'alu fis sama. Kalau diajak kepada kebaikan seperti diajak memendaki ke langit, sulit luar biasa. Nah, tapi kalau hatinya sudah bersih, yashrah sadrah lil Islam. Hatinya terbuka menerima Islam. Kepada kebaikan dari siapapun yang menyampaikan, sekalipun anak kecil yang menyampaikan, dia akan menerima kebaikan itu. Karena hatinya itu sudah bersih. Kalau hatinya sudah bersih, kesananya sinyal kepada Allah begitu kuat. Nah, kalau sudah sinyal kepada Allah begitu kuat, dia akan bekerja, akan beraktivitas hanya satu, mencari keridhaan Allah. Sehingga dimanapun berada, dia merasa diteropong oleh Allah. Hanya ada sahabat yang nanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, apa itu iman? Apa iman yang terbaik itu? Nah, jadi ada iman baik, ada iman yang terbaik. Kata Nabi, iman terbaik itu, afdolul iman adalah anta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Engkau diketahui oleh Allah di mana saja engkau berada. Rasa dilihat, diketahui, diawasi, haitsu ma kunta, di mana saja engkau berada. Itu iman yang terbaik. Dan iman terbaik itu akan diraih karena kesucian hati. Dan kesucian hati itu salah satunya berawal dari bersolawat. Makanya ketika kita bersolawat, saat itu sedang menyucikan diri. Sedangkan zat Allah itu zat yang maha suci. Nah,
Dari nurani inilah muncul merasa diawasi oleh Allah. Ujungnya dia malu berbuat dosa. Kalau sudah malu berbuat dosa, al-haya'u wal imanu qarnan jami'an. Malu dengan iman itu satu kesatuan. Ciri orang beriman itu rasa malunya tinggi. Kalau tidak ada rasa malu berarti iman sudah hilang. Tidak usah sama Allah. Malu sama anak, itu ada iman itu. Malu sama cucu, ada iman. Malu sama pimpinan, itu ada iman. Malu kepada manusia saja itu bagian dari ciri orang beriman. Dan hakikatnya malu kepada manusia itu adalah malu kepada yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang zulmani, yang hatinya gelap itu tidak malu berbuat dosa. Bahkan kejadian maksiat di mana-mana itu berawal dari hitamnya hati. Jadi kalau lihat anak kecil, kalau orang yang nurani, dia sayang. Gimana nih masa depannya? Gimana cara menyekolahkannya? Gimana cara membantunya? Bahkan tidak mustahil dia ambil ke rumahnya, yatimun mukrimun, dimuliakan di rumahnya. Itu yang bicara nurani. Ya. Tapi kalau orang yang zulmani, na'udzubillah, anak kecil itu bahkan na'udzubillah, subhanallah, bukan dilindungi, bahkan dimakan. Ya. Na'udzubillah, diperkosa, ada yang na'udzubillah, subhanallah. Ini terjadi karena hatinya yang gelap. Makanya gelap hati itu bisa membahayakan. Konon kabarnya kalau sudah gelap hati, puncak gelap hati itu membunuh. Ya Allah. Dia tidak mau menerima kebaikan, orangnya egois. Fa inna syaitana ma'al wahid. Sesungguhnya setan itu bersama orang-orang yang egois. Nah, kalau sudah egois dimanapun berada, itu sudah gambaran gelap hati. Sudah egois, dia ingin didengar tapi nggak mau mendengar. Dia ingin diberi tapi tidak mau memberi. Dia ingin ditraktir tapi tidak pernah mentraktir. Dia ingin ditolong tapi tidak pernah nolong orang lain. Dia ingin disamper tapi tidak nyamper orang lain. Inginnya merepotkan orang lain. Dan katanya orang egois itu termasuk bahan baku setan itu dari situ. Bahan baku ya? Bahan bakunya itu. Fa inna syaitana ma'al wahid. Nah, berikutnya dia tidak menerima apa orang yang zulmani itu kesananya puncaknya membunuh. Dan kalau sudah gelap, yang dibunuh bukan orang lain, darah daging sendiri. Masya Allah. Yang menurut akal itu tidak mungkin gitu loh. Kayak seorang ibu bunuh anak, sudah gelap hatinya. Bisa lihat di satu TV swasta ya, ada seorang ibu bunuh anaknya dimasukkan ke toren gitu kan. Anaknya itu meninggal yang paling kecil, tapi yang dewasa itu bisa naik dari toren. Polisi nanya kan, kenapa ibu tega? Pondok jawabannya bahasa Sunda, poeken. Nah ini gelap hatinya. Poeken gelap ya bahasa Sunda itu. Nah ketika seorang istri laporan kepada pengadilan bahwa suaminya pemabuk, apa yang terjadi? Malah istri yang divonis ya. Ramai sekali. Itu sudah gelap itu. Karena pasti ada main uang gitu. Masya Allah. Kalau sudah main uang pasti asalnya jadi baik jadi tidak baik. Dibalikan. Nah, hubbud dunya zulmatun fil qalbi. Tergila-gila dunia itu bisa menggelapkan hati. Enggak tahu saudara, enggak tahu teman, enggak tahu adik, enggak tahu kakak. Kalau sudah gelap hatinya, diembat aja katanya. Nah, ini awalnya adalah tidak pernah bersolawat. Ini salah satunya ya. Nah, berikutnya diajak kepada kebaikan sangat sulit. Tapi kalau diajak kepada kemaksiatan, dia ngeluarkan modal. Diajak ngaji nggak mau, sholat nggak mau. Bahkan dalam Al-Quran itu orang yang hatinya gelap itu idza qamu ila shalah qamu kusala. Dia berdiri untuk sholat tapi seperti yang malas karena sangat berat gitu ya. Makanya keimanan itu kelihatan dia ringan untuk berbuat baik. Saya pernah ikut sholat di satu masjid ya, targetnya itu satu malam 1 juz. 11 rakaat tarawihnya dengan witir, cukup lama itu ya, berdirinya lama sekali. Ada seorang bapak ya, lebih tua dari saya, mungkin 20 tahun bedanya lah. Tapi itu sempurna, berdiri terus, duduk, sujud. Saya bahkan terakhir witir itu duduk, karena memang capek ya, gemetar kan. Ini saya tanya, Pak udah lama ikut tarawih di sini? Saya tiap tahun Ustaz, saya ingin murojaah, evaluasi awal. Kok Bapak kuat fisiknya? Dari awal tarawih sampai witir kok berdirinya sempurna. Saya terus terang Pak, capek saya bilang. Kebetulan memang banyak acara ya. Jawabannya mengagetkan saya ya. Mungkin Ustadz berdiri mengandalkan kekuatan fisik katanya. Kalau saya berdiri
mengandalkan kekuatan iman. Allahu Akbar. Jadi kalau iman yang bicara, yang nggak ada capek, nggak ada kikir, wah udah mulai semua. Begitu kuat iman, jalan kaki dari Mekah ke Madinah 490 kilo ya. Ada yang pakai unta, pakai kuda, tapi kebanyakan kaum muslimin waktu itu yang muhajir itu jalan kaki. Jarak jauh itu dekat. Kenapa? Yang bicara iman. Ketika seseorang ditanya tentang sumbangan, Sayyidina Abu Bakar segini, Sayyidina Abu Bakar segini. Ada yang semuanya, bro semuanya. Sayyidina Abu Bakar. Kaget semuanya. Untuk besok, apa yang kau makan? Ya usaha lagi lah. Karena pasti Allah akan mengangkat derajat orang itu karena usaha. Yang bicara apa? Nurani. Kalau orang yang zulmani, yang hatinya gelap itu kikirnya biakarab kata orang Sunda ya. Kikirnya itu biakarab. Dan ujungnya, kalau sudah kikir termasuk tahlikuddin. Orang muslim tapi kikir itu tahlikuddin, apa? Penghancur agama. Makanya bersyukurlah pemirsa Bandung TV yang sampai saat ini punya uang, terlibat anak asuh, ya, terlibat infak, terlibat sedekah, terlibat ibadah sosial, bantu bencana, apalagi bantu gempa, bantu yang kebakaran. Kemarin kita nengok ke Ranca Ekek yang kena banjir ya, teman-teman mengumpulkan pakaian, ada yang uang, ada yang makanan. Itu yang bicara iman. Kalau bicara kebutuhan dia juga butuh. Kalau sekarang kan sangat sulit. Luar biasa. Tapi karena iman, Al-Quran mengatakan wa yu'siruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang beriman yang hatinya bagus itu mau membantu saudaranya walau kana bihim khasasah. Walaupun dirinya menjerit sangat membutuhkan. Karena mukmin dengan mukmin itu kalbuniyah, apa? Satu kesatuan. Penderitaan orang lain, penderitaan kita, dan kita penderitaan orang lain. Dan kita tidak bisa hidup sendiri. Dan jangan lupa ketika kita memberi, pasti hakikatnya Allah akan memberi kepada kita. Hal jaza'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali berakhir dengan kebaikan. Sekarang ini posko bencana, alhamdulillah ada lah sekarang. Dan itu memberikan kesempatan. Kalau maunya ragu pada posko yang ada, udah kirimkan aja langsung. Lebih baik. Gitu. Nah, kalau yang dulmani, gelap hati, kikir. Oke, luar biasa ini. Nanti kita sambung lagi tadi. Baik pemirsa di rumah, ini luar biasa ini. Hati yang gelap dengan hati yang terang benderang. Nanti kita akan lanjut lagi setelah beberapa pesan berikut, silakan. Kita lanjut lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Pemirsa di rumah bisa line interaktif ke nomor kami di 0227214214 atau di line interaktifnya WA-nya Pak Ustadz 081 1211 67 30 tadi ya? 6740. Baik, tadi Ustadz sempat memaparkan antara ada hati yang gelap dan hati yang terang gitu ya. Ini barangkali menjadi pertanyaan kita semua, sampai sejauh mana kita bisa terus meningkatkan kualitas hati ini sehingga bisa dalam berada performan yang terus on gitu kan. Ini kadang-kadang di tengah pergulatan zaman yang makin hari makin kentara gitu ya, makin runcing sekali, silang pendapat, silang sengketa, kemudian juga ada berbagai hal dari mulai virus kemudian bencana alam, sehingga kita apa nih tadi yang memotivasi kita hingga terus yakin bahwa pertolongan Allah itu makin dekat, coba tadi. Iya. Kalau sudah zulmani itu yang disebutkan qalbun mayyit ya. Hati yang mati. Mati kemanusiaan, mati semangat berbuat baik ya, mati zikir, mati rasa keadilan, mati rasa ingin menolong. Itu sudah bahaya itu. Dia sudah mati sebelum waktunya mati. Kan banyak orang yang ketika orang itu di jalan ya, ada yang butuh pertolongan, ternyata hanya beberapa orang yang tetap tergerak ya. Tergerak. Dan ketika kita tergerak untuk menolong orang, itulah yang VIP katanya. Di saat orang lain tidak menolong, kita menolong, wah itu sangat tinggi nilainya. Alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang yang bahagia itu adalah ketika orang lain berhenti menolong, dia malah menolong. Ketika orang lain membuat kerusakan, dia malah berbuat kebaikan. Saya pernah tuh satu saat di Mekah ya, ada orang yang lihat Ka'bah nangis saja. Kata kabar ya, kalau ada yang nangis di Mekah segera samperin. Mungkin itu
itu Allah mancing kita karena kecopetan atau apa. Ya, saya datangi, ternyata dia hafal saya ya, Pak Ajingan katanya, dia bilang orang Sunda ya. Dari mana Kang? Di Lembang. Kenapa menangis? Panjang dongeng nama Pak Ustadz katanya. Kayaknya dia cerita ya. Saya tuh rumah belum punya, ngontrak di Jayagiri katanya, motor pun belum lunas. Dia cerita tentang awal berangkat hajinya. Jadi lagi naik motor kan, itu ada pisang yang menghalangi jalan, pohon pisang. Dia dongkok gini. Pas dongkok itu dia merenung tuh sampai ke tempat masyarakat tuh. Gimana ada yang lewat kata, pasti terhalang. Itu dalam hadis tafakkaru fi sa'atin khairin min ibadati lailatin. Tafakur sesaat untuk membantu orang lain lebih baik daripada ibadah semalam suntuk. Jadi merenung sejenak, gimana nasib anak ini, gimana nasib rakyat kecil, dalam rangka motivasi dirinya supaya mau menolong, itu lebih baik daripada ibadah semalam suntuk. Hadis itulah yang mendorong Ustadz saya balik lagi, saya simpan isi, saya balik lagi. Isi saya manggilnya Abi mau kemana? Kita pindahkan dulu pohon pisang kata. Saya pindahin. Kata ada mobil yang terhalang memang. Di dalamnya ada 2 orang, ibunya dengan anaknya. Ibunya itu tidur di paha anaknya. Jadi kalau dia keluar dari mobil, ibunya terganggu karena pulang rumah sakit. Begitu saya kepinggirkan Ustadz, saya masih terbayang itu. Dia buka kaca mobil. Makasih katanya. Dia bilang makasih itu sampai kelihatan tulus banget kan, kalau sampai kepalanya begini kan. Itu namanya taukid ya, menguatkan ya. Kalau gimana sambalnya pedas, nggak pedas malah pedas, itu benar pedas. Makasih katanya, dicatat nama saya. Itu subhanallah 2 hari setelah itu dia nyari saya. Rupanya ibunya yang di pahanya waktu di mobil itu nggak jadi berobat ke Singapura, dan biaya berobat ke Singapura keluarganya musyawarah, nazar akan diberikan untuk ongkos haji seorang. Dan setelah saya merenung, semua merenung gitu ya, saya termasuk ingat kamu katanya, karena ketika memindahkan pohon pisang itu tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang ngasih upah, dengan kesadaran sendiri, dan pasti yang lewat ke sini banyak. Cuma kamu yang tergerak. Ujungnya apa? Ustadz saya berangkat haji gara-gara memindahkan pohon pisang di Jayagiri. Jadi kalau sudah komit kepada kebaikan, maka Allah pun akan komit kepada kita. Istiqomah dalam menolong, pasti Allah akan menolong kita. Makanya nggak usah khawatir, selama kita sering menolong orang lain, pastilah di titik tertentu Allah akan menolong kita. Selama kita sering meringankan beban orang lain, pasti satu saat Allah akan meringankan beban kita. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang nurani, yang cahaya hatinya yang bagus. Kalau yang hatinya mati, ya udah, dia mati dengan Tuhannya. Ngapain sholat ya? Kalau orang yang mati begitu sulit, bahkan minta yang salah, kepesugihan dan sebagainya. Nah, jadi orang yang hatinya bagus pasti dia menyikapi husnuzon, berbaik sangka. Ini pasti dibaliknya ada hikmah. Dan hikmah itu yang dalam Al-Quran, Robbi habli hukmah wal hikmi bisolihin. Ya Allah berikan kepada kami berbagai hikmah. Apa nih hikmah gempa ini? Apa hikmah gunung meletus? Apa hikmah dari kebakaran? Kayak kemarin ya, saya lihat waktu gempa di mana, NTT ya kalau masalah. Di NTT. Di NTT. 7,4. Luar biasa 7,4. Coba itu ada yang 20 tahun, ada 30 tahun, ada yang 50 tahun ngumpulin harta, bikin rumah, beli mobil, beli TV, hidup yang mewah. Niatnya cuma satu, ingin dihormati orang. Digoncang dikit, ditinggalkan semuanya. Luar biasa. Ternyata diri kita itu lebih harga dari dunia, lebih berharga dari dunia dan sisinya. Itu baru satu gempa ya. Nanti kalau kiamat kan gempa semuanya. Makanya jangan coba-coba tertipu dengan keindahan dunia sampai melupakan kepada Allah. Ini kata Rasul atau Sayyidina Umar, ya Allah, dunia ini hanya di tangan saja lah, jangan dalam hati. Karena disebutnya mata dunia, kesenangan yang menipu. Tidak ada yang tertipu kecuali orang yang berlebihan mencintai dunia. Apapun itu ya. Sampai saya punya jamaah, ada non muslim ya. Saya lebih baik istri satu tapi kabogo banyak. Gimana kalau ada harta istri, saya korbankan istri demi harta. Saya nggak benar itu ya. Konsep seperti itu nggak benar. Jadi yang dikumpulkan begitu lama ternyata digoncang dikit ditinggalkan semuanya. Sampai rumah semua mobil ditinggalkan. Saya sempat merenung, oh begitulah manusia.
ada saatnya dia tergila-gila dunia sampai lupa kesehatan dirinya. Allahu Akbar. Tapi di saat yang sama, dan saat tertentu, dia melupakan dunianya, ingin menyelamatkan dirinya. Makanya seimbang di situ. Jangan sampai sudah malam sudah masih bekerja, padahal ada titik nazir di mana kita nggak mampu lagi untuk bekerja. Itu namanya hikmah. Nah, karena itu ketika kita menghadapi masalah cukup berat, itu kalau dianggap ujian, lulus tidak lulus. Kalau itu dianggap cobaan, sabar atau aral. Makanya jadilah orang yang sabar, jadi orang yang lulus ujian. Karena kalau Allah mencintai hambanya, Allah berikan berbagai ujian. Karena Allah ingin melihat usaha maksimalnya dan ingin mendengar suara rintihan doanya, gitu kan? Kan kelihatan pasti gempa itu, ya Allah, kelihatan. Ada yang hanya lari saja menggunakan fisik, dia lupa berzikir. Ujungnya kalau meninggal dunia, menderitanya sama. Allah. Tapi ada kemuliaan karena di bibirnya terakhirnya ungkapan Allah. Makanya ketika ada masalah, orang yang zulmani pasti putus asa. Orang yang nuraninya bagus, dia pasti memotivasi. Gempa jadi awal sukses, kegagalan jadi awal kesuksesan. Dia jadikan pupuk itu segala macam yang terjadi pada diri. Gitu Pak. Dan tadi berbicara tentang ada hal yang gempa yang lain-lain, apakah itu juga bisa jadi tolak ukur atau indikator kalau misalkan di suatu daerah ada banyak gempa yang lain-lain, tidak otomatis di suatu daerah itu ada maksiat yang lain-lain tadi ya? Itu kan tidak jadi, meskipun juga nanti juga bisa ada kesana juga ada, dalam artian coba tadi gimana cara menyikapi ininya tadi? Bagi orang yang banyak dosa dan maksiat, terjadinya bencana alam itu siksaan. Siksaan. Bagi orang yang saleh dan salihah, begitu ada gempa itu ujian. Itu beda ya konsepnya. Menderitanya sama, sengsaranya sama, lukanya sama. Tapi kalau ujian ada kemuliaan di alam sana, di alam kubur. Makanya rata-rata coba ketika gempa terjadi pasti ada yang selamat. Terjadi gempa, selalu ada hal yang aneh yang selamat. Kayak dulu Pak Lumajang kan ada satu rumah tuh, iya betul, semua ternyata Pak, kalau nggak salah Pak Rohim namanya, dia orang sosok sederhana, setiap malam baca Al-Quran dan baca salawat. Ketika tsunami itu ada di bibir pantai itu, bangunan itu selamat. Ternyata di dalam siapa? Orang-orang penghafal Al-Quran. Jadi ada yang selamat gara-gara kebaikannya, ada orang yang selamat gara-gara amal salehnya. Makanya kalau sudah hidupnya sederhana, pasti orangnya tawadhu, pasti orangnya rendah hati. Dan jangan lupa, ketika lihat Al-Quran, ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyatin faminafsika. Apapun keberhasilan itu murni rahmat Allah. Apapun bencana faminafsika, itu boleh jadi kesalahan dirimu sendiri. Makanya yang dimaksud dengan dhuharal fasad fil bari wal bahri, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aidinas, karena ulah tangan manusia. Salah satu makna rusaknya daratan bila diisi oleh orang-orang yang rakus. Masya Allah. Dia nyari harta dengan cara tidak wajar, sikut kanan sikut kiri, nginjak teman, nauzubillah. Yang dalam hadis, man jama'al mala bighairi haqqin, siapa yang mengumpulkan harta dengan tidak wajar, salatahullah, Allah akan mengeksekusinya, akan menghancurkannya. Bil ma'i banjir, watin gempa, wanar kebakaran, wasar dan penipuan. Jadi itu isyarat bahwa tidak semua gempa itu gejala alam. Ada gempa, ada bencana karena ulah tangan manusia. Dan itu yang kalau bukan karena sayang sama binatang katanya. Kan yang nakal cuma dua, jin dan manusia. Makanya yang disuruh ibadah itu cuma dua, jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepadaku. Nah, jadi yang nakal cuma dua, jin dan manusia. Di luar itu saroleh sadayana lah itunya. Kalau bukan karena sayang sama binatang, karena kezaliman manusia, ini bumi sudah dihancurkan. Karena Allah sayang sama mungkin kucing, mungkin jangkrik, mungkin ikan ya. Karena di luar manusia dan jin itu soleh-soleh dan saleh. Makanya bersyukurlah bila ada yang saleh
karena itu akan menangkal segala bencana. Masya Allah. Gitu. Nanti kita lanjut lagi tadi ya, sini saya merinding banget nih pemirsa di rumah. Pemirsa di rumah, nanti kita lanjut, ini luar biasa sekali. Sebelum kita lanjut, kita lihat beberapa pesan berikut. Silakan pemirsa. Baik pemirsa di rumah, kita lanjut lagi di Embun Pagi setelah memberi solusi. Kalau kami ingatkan, masih di pemirsa di rumah masih bisa menelpon kami ya di 0227214114 atau di line WA-nya Pak Ustadz 0812116730. Sebelum kita lanjut, ada beberapa pertanyaan dari netizen yang sayang sekali kalau memang tidak ini, karena ini lumayan banyak dan banyak sekali yang ingin segera dijawab. Misalkan ini tadi 417 ini syarat masuk surga itu apakah betul dengan kalimat la ilaha illallah tadi? Nah ini lumayan viral ya hari ini. Ya. Memang ada hadis ya. Man qala la ilaha illallah. Man kana la ilaha illallah. Man kana akhiral kalami. Ya. Siapa yang di akhir hayatnya, man kana akhiral kalami la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, faqadahul jannah, akan masuk surga. Nah, setelah itu, ya Rasul, apakah semua bisa mengucapkan? Ada syaratnya, mukhlisan, ikhlas. Nah, apa itu ikhlas? Antahjujahu an maharimillah, memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Gitu. Jadi kalau sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, apa? Dia pun bisa ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi perak di mana-mana gitu kan. Jadi la ilaha illallah yang mana? Antahjujahu an maharimillah, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu dia memagari dirinya dari yang diharamkan oleh Allah. Makanya ada orang yang tidak kelihatan la ilaha illallah, mungkin hanya pada sholat, tapi di pasar dia baik sama pedagang, dia baik sama penjual, itu memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Itu yang menyebabkan orang itu masuk surga. Artinya juga ada lanjutan setelah itu tadi, dan mungkin juga sebelum itu juga dia amal-amalan juga. Amal-amalan. Tentu tidak serta-merta, kan kadang-kadang orang suka mentafsirkan sesederhana itu sehingga melupakan yang lainnya. Ya. Itu kadang-kadang orang suka agak lupanya tadi. Makanya ada la ilaha illallah bermakna ritual. Itu zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan bagus dilanjutkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga bisa. Atau yang paling pendek, tahlil la ilaha illallah. Kalimat ini itu lebih berat dari dunia dan seisinya. Jadi ada amalan yang lebih baik dari dunia dan seisinya, yaitu 2 rakaat qabla subuh. Setelah adzan subuh 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ada yang lebih berat dari dunia dan seisinya, yaitu kalimat tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, siapa yang mengucapkan lafaz ini lebih berat dari dunia dan seisinya. Dengan sendirinya kalau mengucapkan lafaz ini, maka ada solusi yang sangat di luar jangkauan akal. Seperti Siti Hajar. Itu ketika beliau nutrisi makanan tidak ada, air susu tidak ada, kan langsung sa'i di situ, lari kecil kan. Itu sa'i itu kerja keras. Terus sambil Robbi gfir, ya Allah ampuni aku, jangan sampai gara-gara dosa aku tidak ada makanan di sini, karena ini untuk anakku kan. Naik ke Bukit Marwah, langsung baca menghadap ke Ka'bah, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena mengucapkan lafaz inilah padang pasir yang tandus ternyata keluar air. Namanya Zam-Zam, yang sampai saat ini air Zam-Zam itu dibiarkan tidak menimbulkan banjir. Tapi kalau diambil berapa juta liter pun tidak habis. Nah, ternyata dasar sumur Zam-Zam itu katanya 4 meter, ada penelitian yang lain 10 meter lebih rendah dibandingkan Laut Merah, dasar Laut Merah. Dan itu doa seorang ibu. Makanya kalau kita makanan dikit ya, kebayanglah para pejuang. Jalan dari mana? Dari Garut ke Bandung, dari Jogja ke Bandung, hanya makanan yang ringan-ringan. Saya yakin
itu ada campur tangan Tuhan di situ ya. Ada campur tangan Allah. Minimal mereka berzikir, minimal mereka mengucapkan takbir, mengucapkan hauhalah kayak la haula wala quwata illa billahil azim. Itu kata Nabi, fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina, akan menyelesaikan 99 masalah. Itu kondisi darurat, udah. Allah itu tempat bersandar yang sangat kokoh. Makanan dikit bisa kenyang. Bukan hanya kenyang, lama kenyangnya, tidak terasa lapar. Kayak dalam Al-Quran itu ada, ketika Rasul menghadapi peperangan yang luar biasa, ya tidak seimbang kan, jumlah musuh lebih banyak, Rasul sedikit, kemudian Rasul berdoa sehari semalam waktu itu, ya sehari semalam Rasul berdoa itu, Masya Allah. mengurangi makan, mengurangi tidur, mengurangi minum. Ada riwayat Rasul baca doa, Allahu Rabbuna la syarikalah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan doa Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Jumlah yang sedikit ternyata mampu mengalahkan yang banyak. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak dalam sejarah, karena izin Allah kelompok sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak. Dan itu akan terjadi kalau kita sedang sulit yang luar biasa. Ini makanan hanya satu suapnya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu terasa kenyang. Artinya kan memang kualitas keimanan orang-orang zaman dulu itu dan kualitas keyakinannya itu benar-benar powerful banget. Wah, itu bisa mengalahkan. Dan kan kaum muslimin itu dari dulu jumlah tentaranya, jumlah pasukannya selalu lebih sedikit tadi. Sedikit. Tapi luar biasa ininya ya. Saya waktu ke Goa ya, ziarah ke makom Sultan Hasanuddin. Kalau nggak salah itu hanya 17 tahun dia bertahan itu, melawan penjajah waktu itu. Nah, sementara penjajah senjatanya canggih, ya hanya parang, bambu runcing. Terus saya nanya ke keturunnya, waktu itu beliau staf bupati Goa. Apa nih ahli strategi perang yang mana yang mengatakan ya bambu runcing parang bisa bertahan 17 tahun. Luar biasa. Ternyata kalau malam hari katanya, namanya Muhammad Al-Bakir ya, Hasanuddin itu suka tahajud bersama. Oh, Masya Allah. Bukan hanya itu, mau pergi baca Fatihah. Masya Allah. Fatihah itu disebut suratul waqiyah, surat penangkal berbagai kesulitan. Makanya kurangnya sama. Ya, cuma kesolehannya yang membacanya. Jadi orang Sunda bilang cespleng lah gitu ya. Orang Fatihah kayak apa, tapi ada iblis kayak apalun katanya. Karena orang yang soleh yang membacanya, ujungnya jadi majrunya luar biasa. Makanya waktu saya pergi ke daerah satu tempat ya, waktu itu ada kebiasaan ya, dua orang ustadz ini, yang satu senang layangan, yang satu senang kolecer. Ada yang meninggal ya, yang layangan agak lama kan, kalau kolecer bisa tinggalin. Nah, ngeledek kan. Lah, tuh masalah mainan dunia katanya, sampai melupakan yang mati katanya. Orang ini tersinggung, langsung keluar. Dia simpen topi dekat orang yang ngeledek itu. Masuk pintu situ. Kang, tolong topi saya ke sini kan. Itu susah luar biasa. Susah luar biasa itu. Keringat bercucuran. Ya, saya rangkul. Udah. Makanya katanya kalau kita negur orang, jangan depan orang banyak. Nah, makanya Imam Syafi'i pernah ya bertamu ke Imam Hambali. Lama sekali. Sudah beres, ternyata ada ayat salira gitu. Yang diminta cuma satu, kalau saya salah, kasih tahu ketika tidak ada orang. Masya Allah. Jadi kalau seorang guru nih, menceritakan kejelekan muridnya di depan orang banyak, itu kebencian. Itu kebencian. Agak kadang-kadang suka sentimen ya. Sentimen ya itu ya. Kalau udah dibahas di khutbah, dibahas di pengajian, itu kebencian. Dan ketika kita benci kepada seseorang, kata Nabi, sibabul mu'min fusuk, itu orang fasik. Masya Allah. Nah, kalau guru yang baik apa? Kalau kesalahan dipanggil berdua, sebaiknya jangan gitu. Itu kasih sayang. Sama di rumah ya, ke anak umpamanya. Kita sampaikan ke anak, tuh depan banyak orang, tuh benci sama anak itu. Sama ke istri juga. Makanya kata Nabi, tutupi aib sahabatmu, Tuhan akan menutupi aibmu. Masya Allah. Nah, ini kalau sudah kebencian yang terjadi di muka bumi ini, maka Tuhan sudah tidak ada di tempat itu. Masya Allah. Nah, jadi ketika Rasul makan bersama, gak ada yang kentut. Semua orang tahu nih yang kentut orang ini merah bareng. Kata Nabi, siapa yang makan kurma berwudu semua. Beres berwudu, sholat, selesai wudu,
Kata Nabi, siapa yang menutupi aib sahabatnya, maka Allah tutupi aibnya pada hari kiamat. Bukan ramai ke setiap orang diceritakan kejelekannya ditutupi. Nah, sahabat baru tahu bahwa Rasul menutupi orang yang kentut tadi. Kemuliaan di situ, kesolehan sosial di situ ya. Nah, gitu Bang. Saya kalau udah merinding ya kalau udah ngobrolin tentang aib itu kan, karena makin hari makin kesini itu kan media sosial kita tuh sekarang itu identik dengan media aib, yang media aib itu tadi. Jadi makanya tadi relate dengan barang siapa yang menutupi aib seseorang dia akan ditutup dulu. Itu karena sekarang itu makin agak susah orang kalau udah ngelihat sesuatu yang di luar ini langsung posting, langsung yang lain-lain. Nah, gimana caranya kita biar bisa pandai menutupi aib? Karena kan setiap manusia pasti punya aib tadi. Iya. Tidak mungkin tidak mungkin tidak pernah salah yang lain-lain. Coba tadi. Iya. Ketika kita dimuliakan oleh orang, dihormati oleh orang, disayang oleh orang, jangan lupa penyebabnya adalah karena Allah menutupi aib kita. Kalau Allah menutupi aib kita, maka orang itu memuliakan kita. Karena Allah masih sayang sama kita. Di saat aib kita dibuka, udah manusia pun tidak ada yang menghormati kita. Makanya dekati Allah. Dekati Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Jadi CCTV-nya CCTV Tuhan lah istilah itu ya. Era lah. Allah era. Ya kedua memang mukhalatatus sholihin, bergaulah dengan orang yang saleh. Sampai ada hadis ini ya. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, katanya saya terus terang memutuskan silaturahmi. Sebenarnya kenapa? Karena saya merasakan komunitas itu lebih banyak kejelekannya. Itu gimana? Bagus saya bilang. Ya. Karena dari sini al-wahdah khairum min jalhisu. Hidup menyendiri, memisahkan diri dari majelis itu lebih baik daripada diri kita terkotori. Gitu. Makanya ada yang disebut dengan ujlah kan, mengasingkan diri dari keramaian dan ramakan menjaga diri dari dosa dan maksiat. Dan itu pilihan yang lebih baik dari dari lebih mudarat lah. Ya, karena silaturahmi itu isolu ma'amkana anil khair, menghubungkan sesuatu yang ujungnya kebaikan. Wadapu ma'amkana anil syarr, menolak sesuatu yang berujung kejelekan. Gitu. Masih ada satu segmen lagi. Ya. Pemirsa di rumah, kita lanjut lagi karena di depan masih ada satu segmen lagi dan kita akan membahas pertanyaan daripada netizen di rumah. Silakan. Baik, pemirsa di rumah, kita lanjut lagi di Embun Pagi ya. Islam memberi solusi. Ini masih kita memberi ada beberapa pertanyaan netizen yang perlu dibahas, apalagi relate dengan tema kita sholawat. Ini kan banyak orang yang masih meragukan tentang kedahsyatan sholawat, kemudian juga kapan membaca sholawat itu yang paling pas, yang paling efektif, yang paling abdol, yang paling caspang lah gitu, yang paling. Ya, saya pergi ke Cianjur waktu itu ya, karena acara belum mulai. Saya disimpan di perpustakaan. Saya bilang, Pak, istirahat di mana? Yang banyak buku lah, saya bilang gitu kan. Saya lihat itu ya, ada buku dahsyatnya sholawat ya itu. Bagus sekali itu ya. Itu terjemahan bahasa Arab ya. Saya lihat penerbitnya Jericho. Jericho itu di Palestina, itu kota tua ya. Kemudian setelah itu saya baca gitu ya. Ternyata salah satunya yang kesimpulannya, orang yang kikir adalah orang yang bibirnya kering tidak bersolawat. Masya Allah. Apalagi disebut nama Muhammad, tidak disebut sallallahu alaihi Muhammad, itu orang kikir. Allah. Yang kedua, kata Nabi, ada kelompok manusia yang aku cintai dan aku rindukan, seperti aku mencintai keluargaku dan aku rindu sama sahabatku. Para sahabat kaget ya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Kata Nabi, yu'minu bi walam yaroni. Mereka mencintaiku tapi mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Memang kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi ya, dan memang tidak ada hadisnya Nabi pernah ke Indonesia mampir ke Camani, kan nggak ada. Kalau toh saya Pak Agung ya, pemirsa Bandung TV sempat umroh ya, ziarah ke makom Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, kemudian kita lihat jeriji besi yang memagari makam Rasul, ternyata makamnya cukup sederhana,
tidak sesuai dengan keagungan namanya. Allah. Karena kemuliaan orang itu bukan dilihat dari megahnya kuburan, tapi sejauh mana orang itu hidupnya bermanfaat. Bahkan rumahnya pun sangat kecil. Nah, walaupun kita tidak berjumpa dengan Nabi secara fisik, kata Nabi, orang itulah yang akan aku cari, akan aku peluk, akan aku gandeng masuk surga bersamaku. Apa ciri mereka itu ya Rasulullah? Salah satunya, mereka sering menyempatkan di tengah-tengah kesibukan dunia bersolawat kepada. Ada 9 cirinya, salah satunya sering bersolawat. Jadi kalau sahabat mengatakan, salawat kurang kerjaan, kata siapa? Hanya yang tidak boleh itu apa? Terjebak dengan solawat, lupa pekerjaan yang lain. Nah itu yang paling penting. Pokoknya kita bagi ini. Saya kalau umpamanya nih, salat yang bagus apa? Kalau Jumatan, hari Jumat bagus. Aksiru minas salat yang layak. Perbanyak kalian bersalawat kepadaku fi yaumi Jum'ah, pada hari Jumat. Au lailatul Jumat, atau malam Jumat. Jadi salawat yang ringan tapi berat timahnya. Umpama kita masuk ke masjid Jumatan 11/4. Berarti kurang lebih setengah jam lagi adzan itu udah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Wa man fa'ala zalika, siapa yang mengamalkan amalan itu syahidan. Makna syahidan itu satu, ngajanggelek kata orang Sunda. Apa? Menampakkan diri Rasul. Dan ini wallahu alam bisawab ya. Saya pernah berangkat haji, ada seorang dari jam 1 malam sampai adzan awal baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, terus saja adzan awal berhenti, kemudian tahajud, kemudian beliau sujud, ya Allah buktikan bahwa salawatku didengar oleh Rasulku. Setelah itu Pak Ustadz, saya lihat gini, ada yang datang ke saya, cakep orangnya itu katanya. Saya kaget, ngedip hilang orang itu, nanya sama saya, siapa orang itu? Saya sampaikan ini hadisnya, syahidan. Makanya di kalangan tertentu kalau sholat harus berdiri. Kenapa? Menghormati bahwa Rasul seolah-olah hadir saat itu. Karena assalamualaikum ayuhan nabi, ka itu dekat dan hidup. Dan salah satu yang tidak hancur jasadnya oleh tanah adalah para nabi dan Rasul. Kedua yang mati syahid kan, ketika Hamzah mati syahid oleh siapa, Hindun, dibunuh oleh Wahsy kan, 60 tahun kemudian kan banjir Madinah itu, tutup lumpur, digali, kecangkul kaki Sayyidina Hamzah, keluar darah segar. Itu yang dalam Al-Quran, wala taqulu ayatnya itu, jangan kau katakan mati orang yang mati fisabilillah itu, bal ahya, dia itu hidup. Nah termasuk para nabi. Jadi kalau ingin salawat yang bagus, satu, hari Jumat, terserah yang hari Jumat kapan waktunya. Umpamanya Al-Astiyah nih, atur waktunya. Saya mau pagi saja lah, habis duha 10 kalimah pokoknya, zikir yang banyak. Saya mau coba sambil nunggu khotib, silahkan. Mau coba malam Jumat, lailatul Jumat atau malam Jumat. Yang kedua, salat yang bagus itu menunggu qomat. Setelah azan menunggu qomat, salawatlah. 1 kali salawat dalam hadis Muslim, 1 kali salawat maka Allah akan baca 10 kali salawat kepada kita. Apa salawat Allah itu? Bukan Allahumma sholli ala Muhammad, bukan. Tapi turunnya rahmat. Dan seperti saya sampaikan, ketika hujan turun, malaikat Jibril tahu berapa jumlah hujan. Tapi ketika satu majelis bersolawat, aku tidak tahu berapa jumlah rahmat Allah yang turun ketika tempat itu ada solawat. Silahkanlah dirasakan. Kalau ingin cobalah, yang masih ragu nih, yang masih ragu ya, cobaanlah malam jam 1 bangun dari situ, coba solawat sampai subuh. Niatkan hajat kita. Yakin besoknya akan diijabah. Minimal 1 minggu, kalau enggak 1 bulan, silahkan. Pura-pura soleh, silakan lah cobaan gitu ya. Kan saya yakin itu, karena tidak mungkin Allah memerintahkan sallu alaihi wa sallimu taslim. Salawat kalian kepadanya. Bukan semata cinta kepada Nabi. Sederhana gini, saya punya kucing. Maaf, ini hanya kias saja ya. Disayang sama Pak Agung. Saya tahu dong, terima kasih pada Agung. Pak Agung, ini ada beras ya. Untuk apa Ustaz? Makasih nih kucing saya. Nabi itu yang disayang oleh Allah. Kalau kita menyayangi Nabi SAW dengan salawatnya, pasti yang punya Nabi dan punya kita akan punya kita. Dan saya pernah menemukan orang yang beli rumah ya, luar biasa, puluhan miliar. Saya udah usaha lahir batin, segala macam, mentok terakhir apa? Belum berhasil, salawat sehari semalam. Alhamdulillah berhasil. Tapi ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang yakin. Seluruh doa itu terhalang. Hatta
yusalluna ala nabi. Sampai orang yang berdoa itu bersolat kepada Nabi. Itu kan jadi pembuka doa. Ya, saya berharap teman-teman yang sering bersalawat teruskan itu. Yang masih ragu, mari kita yakinkan. Surat Al-Ahzab ayat 56. Ya udah amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya. Bagung ya. Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa ini. Baik pemirsa di rumah, ini masih ada beberapa pertanyaan setelah sholawat. Ini ada lagi di ini nih yang relate juga dengan kejadian ini. Dan kan apa nih hikmah gempa bumi yang makin hari makin kesini di penghujung akhir tahun 2021 makin masif dan makin luar biasa, seolah-olah demonstrasi alam itu dari mulai gunung, dari mulai banjir yang lain-lain. Apa tadi hikmah terbesar tadi? Ya, hikmah pertama kita harus muhasabah lah. Muhasabah. Karena evaluasi diri itu penting. Jangan-jangan penduduk bumi ini sudah banyak melanggar aturan Allah. Masya Allah. Gini aja lah, salah satu contoh. Ada hadis gini, bihasbil mu'min minasyaqai wal khaybah. Jadi mundurnya iman di satu tempat, wal khaybah, akan ditimpakan berbagai kesialan. Kan sial hidup ini. Modal, saya dengar cabai udah naik lagi segala macam. Ini sial banget nih. Modal bagus, harga bagus, hama datang. Ini terus sial. Yang rumah tangga katanya enak begitu nikah malah ribut, makan celah. Itu sial banget. Ayyas ma'al muadzin yusabbihu bis-shalah fala yujibu. Kedengaran suara adzan tapi tidak tertarik berjamaah salat. Allahu Akbar. Nah, kenapa orang iri ke almarhum Pak Mang Oded ya? Nah, ini beliau ini satu-satunya wali kota kalau rapatnya berhenti sholat dulu ya. Jadi adzan tuh bukan panggilan itu, bukan untuk didengar ya. Dengekeun tapi sholat itu kan heran itu. Menyertai kagok, tidak ada kagok, masa dengan Tuhan kagok. Allahu Akbar. Nah, kedua tidak pernah putus qiyamul lail. Rutin baca Al-Quran. Dan saya yakin orang soleh kalau penduduk bumi soleh tidak ada yang ganggu. Harus yakin itu. Selama orang berbuat baik, sekalipun dihimpit oleh batu, pasti ujungnya itu selamat. Jadi kalau muhasabah, evaluasi gitu. Berapa yang sholat sih? Gitu ya. Berapa yang rajin sholat berjamaah? Berapa yang rajin sholat tepat waktu? Itu evaluasi semuanya. Yang kedua, jangan lupa kesolehan sosial. Kesolehan sosial itu yang menyebabkan Allah sosial sama kita. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong persoalan seseorang selama orang itu rajin menolong saudaranya sendiri. Jadi selama orang itu individual, selama orang itu rakus, tidak peduli pada sesama, ya selama kita peduli, Allah akan peduli sama kita. Silahkan dirasakan ya. Mungkin semua merasakan. Pada satu saat kita lagi sulit ya. Cing lah minta 5 sak semen. Aduh, saya nggak punya Mungkin ada 2 sak lah, nggak apa-apa lah katanya. Ya kita bagi akhirnya. Kebutuhan pribadi dan 2 sak boleh. Apa yang terjadi 2 hari setelah itu datang rezeki. Dan ternyata benar 700 kali lipat. Dan itu akan datang oleh orang-orang yang tulus. Makanya katanya seluruh umat Muhammad akan saya goda, kata setan. Dia publikasikan itu, ramai WA. Saya akan goda umat Muhammad kecuali hambamu yang ikhlas. Nah, yang ketiga, jangan lupa, mari kita ikhlas. Jadi kalau nyumbang tidak ada embel-embel kepentingan tertentu. Ayo muji, coblos, tidak coblos, anggaran nyumbang gitu. Nggak ada kamera, nggak ada ini juga salah. Ya. Katanya orang baik itu yang khairul ibadah, yang sembunyi ketika ibadah. Nah, begitu. Makanya kata ada ustaz ngelok, ada ustaz ngeluh katanya. Ada ustaz ngelak. Nah, yang ngeluk itu ibadahnya yang menentukan dahsyatnya pertolongan Allah di muka bumi ini. Baik, dan Masya Allah nih saya nyaris speechless, nyaris tidak bisa berkata apa-apa. Ini luar biasa energi kita pagi hari ini. Energi tentu energi ilahi ya, dan disampaikan oleh guru-guru kita yang luar biasa ini, sehingga membuat hati yang tadinya kering, hati yang gersang menjadi luar biasa, menjadi semangat. Dan sayang sekali waktunya memang kita sudah habis. Kita ada kasih konklusi sedikit, kasih kesimpulan sedikit sama ada doa apa gitu. Ya, pemirsa Bandung TV ini banyak yang masuk sama saya. Biasa, ini masih banyak pemirsa di rumah nih. Akan saya jawab sekali di jalan nanti yang insya Allah nih, untuk jamaah di Sli Asih, jamaah di Cembului, jamaah di Cimahi dan yang lainnya ya, tidak saya sebutkan satu persatu. Semua kita diberikan kekuatan. Mari kita komit kepada kebaikan. Mari istiqomah dalam beramal saleh. Mari kita bersalawat
karena insya Allah dengan komit kepada kebaikan, beramal saleh dan salawat, rahmat Allah akan mengalir. Rahmat Allah itu sangat kita dambakan, dan rahmat Allah akan datang karena aktivitas kita. Berbuatlah sesuatu yang mendatangkan rahmat Allah. Jangan berbuat sesuatu yang mendatangkan laknat Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wasil maqasidana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah Rabu depan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik pemirsa di rumah, luar biasa nih kita embun pagi kita kali ini. Insya Allah nanti kalau ada umur, kalau ada waktu, kita bisa bertemu kembali di jam dan waktu yang sama. Mohon maaf bila banyak kesalahan, bila banyak kealfaan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.